Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan keberkahan umur dan kesehatan sampai saat ini. Selawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nurmila SSD MKes. Saya salah satu dosen Poltekkes Kemenkes Aceh dari program studi D3 Kebidanan Aceh Utara dengan nomor induk dosen 3423087501. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode De Valery, Interaction, dan Assessment. Saya akan menjelaskan secara umum tentang deskriptif mata kuliah pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat 2 semester 3 dengan bobot 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Tujuan pembelajaran mata kuliah pelayanan KB dan kesehatan reproduksi adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mahasiswa mampu menunjukkan metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan kesehatan reproduksi dan KB. Mahasiswa mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan pada kesehatan reproduksi dan KB dengan pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab. Mahasiswa mampu menguasai konsep deteksi dini pada kelainan kesehatan reproduksi dan KB dan penanganan awal kegawat daruratan serta melakukan rujukan kepada profesional lain yang relevan dan mandiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pelayanan KB dan kesehatan reproduksi adalah mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi, mampu menjelaskan masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada siklus reproduksi perempuan, mampu memecahkan isu-isu dan evidence-based kesehatan perempuan, mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi perempuan, mampu melakukan identifikasi rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan reproduksi, mampu menerapkan asuhan pelayanan tentang alat kontrasepsi, mampu melaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada KB sesuai dengan evidence base, mampu melaksanakan pendampingan keluarga dalam asuhan pelayanan kesehatan reproduksi, mampu melaksanakan pendampingan keluarga dalam asuhan pelayanan keluarga berencana. Pada mata kuliah ini, materi pembelajaran yang akan diberikan adalah konsep kesehatan reproduksi, isu-isu dan evidence-based kesehatan perempuan, masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada siklus reproduksi perempuan, identifikasi rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan reproduksi, konsep gender dalam kesehatan reproduksi perempuan, teknik pelayanan alat kontrasepsi, asuhan kebidanan pada KB sesuai dengan evidence base, pendampingan keluarga dalam asuhan pelayanan kesehatan reproduksi, serta pendampingan keluarga dalam asuhan pelayanan keluarga berencana. Referensi yang saya pakai pada proses pembelajaran ini adalah buku kesehatan reproduksi dan KB, serta buku pendukung lainnya. Untuk proses pembelajaran, saya mulai dengan kontrak belajar. Saya akan menyampaikan bahwa proses pembelajaran akan disampaikan dengan metode ceramah, diskusi kelompok, seminar, studi kasus, penugasan, dan praktikum. Proses pembelajaran akan berlangsung selama 16 minggu. Untuk evaluasi proses pembelajaran mata kuliah ini dari penilaian sikap, tugas kelompok, tugas individu, penilaian saat melakukan seminar, dan praktikum di laboratorium. Evaluasi proses pembelajaran juga dilakukan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk ujian teori, saya menggunakan soal-soal yang telah dituangkan dalam Google Form yang diujiankan dengan metode CBT. Sedangkan ujian praktikum tengah semester dan akhir semester menggunakan rubrik penilaian praktikum yang telah disiapkan sesuai dengan kompetensi pada mata kuliah pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di Laboratorium Prodi Kebidanan Aceh Utara. Demikian informasi proses pembelajaran mata kuliah pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang saya asuh. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran pada salah satu pertemuan di mata kuliah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah sudah rapi, sudah cantik-cantik.
hadir? Hadir. Ini absennya juga sudah diisi, sudah lihat. Tapi tadi ada kabarnya kawan-kawan ada yang izin, ya. Oke, nanti tolong diinformasikan ke wali kelas alasan izin kenapa, ya. Yang lalu kita sudah mempelajari mata kuliah dengan menstruasi. Kan masih ingat menstruasi? Masih. Siapa tadi yang masih ingat menstruasi? Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah datang bulan, proses seluruhnya dinding rahim dan sel telur yang tidak dibuahi. Oke. Menstruasi itu nama lainnya haid, ya, datang bulan. Buruhnya dinding rahim karena tidak dibuahi. Ada lagi? Apa lagi itu? Tanda-tanda Ya, tanda-tanda kita mau haid apa? payudaranya mulai tumbuh, terus keputihan bening, Ya. ada jerawat dan tumbuh bulu. Oke. Nah, pada saat remaja itu haid, mau haid, itu ada namanya perubahan seks primer dan seks sekunder, ya. Salah satunya adalah yang disebutkan oleh kawan tadi. Nah, usia paling muda haid berapa kira-kira? 9 tahun. 9 tahun. Paling muda sekarang usia haid adalah 9 tahun, ya. Paling lama usia berapa? Masih ingat? Paling lama usia berapa? Di antara kalian yang usia 9 tahun siapa yang haid 9 tahun? Ada? Rata-rata usia berapa? 15 tahun atau 16 tahun. Itulah usia yang terlama saat haid, kecuali ada masalah dengan organ reproduksi, ya. Oke, alhamdulillah semua pelajaran yang lalu sudah diingat, masih diingat. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang dysmenorrhea. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mengetahui dan mampu menjelaskan apa itu dysmenorrhea. Pernah dengar tentang dysmenorrhea? Nah, apa yang sudah kalian dengar tentang dysmenorrhea? Nyeri haid. Ada yang sangat merasakan nyeri haid? Siapa coba tunjuk tangan. Nyeri haidnya sampai pingsan? Berarti paling hitam. Ya. Jadi nyeri haid itu bermacam-macam, ya. Coba kita lihat materi kita hari ini, ada dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu adalah nyeri haid, ya. Nyeri haid. Nah, nyeri haid dalam istilahnya kalau bahasa kita adalah dysmenorrhea. Ini merupakan gejala ginekologi yang umum terjadi pada wanita, tapi modelnya macam-macam, tidak sama semua. Tergantung kondisi tubuh kita seperti apa, ya. Di sini gejala yang dapat menyertai adalah nyeri punggung bawah, kemudian mual, muntah, pusing, tadi yang kalian bilang pitam, bisa sampai diare. Ini proses terjadi mesej. Ada yang nggak sanggup tahan sehingga sampai pingsan. Ini juga ada yang mengalami, itu juga namanya dysmenorrhea, ya. Kemudian seputar nyeri haid ini, nyeri haid berkeringat karena kita nahan nyeri tadi luar biasa sampai berkeringat, ya. Kemudian mual, sembelit, ada yang tahu sembelit? Apa arti sembelit? Susah BAB. Pusing, sakit kepala, perut kembung, ya. Ini seputar nyeri haid yang dirasakan oleh kita yang mengalami dysmenorrhea, ya. Nah, kemudian terjadi ada dua tadi dysmenorrhea, ada dysmenorrhea primer, ada dysmenorrhea sekunder. Jadi ada dua itu dysmenorrhea. Apa itu? Siapa yang mengalami dysmenorrhea primer dan siapa yang mengalami dysmenorrhea sekunder? Ternyata dysmenorrhea primer itu terjadi setelah 6 sampai 12 bulan setelah haid pertama. Mungkin haid pertama nggak apa-apa, ya. Ternyata selanjutnya akan mengalami nyeri haid luar biasa. Nah, ini terjadi hanya semata-mata karena perubahan hormon pada nyeri dysmenorrhea primer, bukan karena kelainan atau ada penyakit dalam organ reproduksi, ya. Jadi di sini nyeri pada siapa? Pada pinggul. Di sini nyeri pinggul, punggung sampai menjalar. Punggung yang mana nih? Ya, kalau pinggul, bokong, punggung, ya. Nah, nyerinya sampai menjalar ke punggung. Sakit kepala, diare tadi, mual dan muntah, stres kita gara-gara ini, ya. Maka menyebabkan peningkatan asam lambung sehingga menyebabkan mual dan muntah. Kemudian kita lihat dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea sekunder ini tidak hanya selama menstruasi, namun sebelum dan sesudah menstruasi nyerinya luar biasa. Sepanjang dia menstruasi akan mengalami nyeri, ya. Nah, ini kalau dia sudah berkeluarga, karena haid itu kan bukan hanya pada remaja, tapi haid itu sepanjang dia masih produktif, maka dia akan mengalami haid.
usia saya udah 51, tapi saya masih haid. Alhamdulillah saya nggak mengalami dysmenorrhea sekunder. Dari remaja pun tidak mengalami dysmenorrhea primer. Ya, jadi alhamdulillah aman-aman saja. Tapi pada orang atau ibu yang mengalami walaupun sudah menikah, ada yang mengalami dysmenorrhea sekunder sehingga menyebabkan terasa nyeri saat berhubungan seksual. Nah, ini ternyata apa? Dapat mengalami gangguan dari infertilitas. Dan ini biasanya ada penyakit yang dialaminya terkait dengan organ reproduksinya. Maka itu, kalau sudah ada keluhan nyeri sekunder pada ibu yang sudah berkeluarga, kita harus telusuri penyebabnya apa, sehingga bisa dilakukan pengobatan sesuai dengan penyebabnya. Ya. Oke. Kemudian penderita dysmenorrhea sekunder, ini dia. Biasanya mengalami endometriosis. Apa itu endometriosis? Peradangan pada endometrium, ya, di dalam rahim, ya. Nah, jadi kalau seandainya ada keluhan, misalnya nanti dinas puskesmas ya kan, kalian melakukan pengkajian, ditanya ke ibunya, riwayat kan ada riwayat menstruasi kan? Menstruasi gimana bu riwayat menstruasinya? Oh saya selalu nyeri kalau menstruasi. Maka itu terus ditelusuri keluhannya sehingga kita menemukan penyebab dari dysmenorrhea sekunder tadi. Ya, kadang-kadang ibunya nyeri gitu aja, diabaikan saja, diabaikan, akhirnya penyakitnya lebih parah, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini pencegahan dysmenorrhea, olahraga teratur, yang primer, yang sekunder, olahraga teratur, bukan main bola, tapi mungkin ada olahraga ringan di rumah atau di mana yang bisa dilakukan sehingga itu menyebabkan aktivitas kita, metabolisme kita itu lebih baik, ya. Kemudian mengkonsumsi makanan sehat. Jangan sering GoFood. Karena apa? Makanan sekarang itu yang instan itu pasti banyak pengawetnya. Ini juga bisa mempengaruhi hormon yang ada dalam tubuh kita, ya. Karena proses menstruasi, dysmenorrhea dan PMS. Ada yang ingat PMS? Ada yang tahu PMS? Apa itu? Nah, ada dua istilah nih. Ada PMS penyakit menular seksual. Kalau yang berhubungan dengan menstruasi, PMS artinya apa? Premenstruasi sindrom, menstruasi, dysmenorrhea, PMS, premenstruasi sindrom. Benar juga PMS itu penyakit menular seksual, tapi jalurnya beda dengan proses menstruasi. Ketiga proses ini berkaitan dengan proses menstruasi yang penyebabnya bisa disebabkan oleh hal-hal seperti tadi, ya. Nah, mengkonsumsi makanan sehat. Kemudian tubuh kita membutuhkan vitamin dan mineral yang cukup sehingga proses di dalam tubuh tadi itu berjalan baik, ya. Kemudian menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sehat. Jangan sering stres. Stres juga memicu proses dalam tubuh kita itu berubah, terutama hormon estrogen dan progesteron tadi bisa memicu perubahan dalam tubuh kita. Maka harus relax tadi itu, ya. Masalah itu harus diselesaikan, bukan dipendam, sehingga tidak membuat kita stres. Apalagi ada kan kadang-kadang keluhan, Bu saya menstruasi terlambat. Kenapa ya? Apa ada masalah? Kenapa ditanya seperti itu? Karena stres merupakan salah satu penyebab bisa menyebabkan terhalang atau menyebabkan cepatnya proses menstruasi. Berkaitan dengan apa? Hormon di dalam tubuh kita, ya. Oke. Nah, ini dia skala intensitas nyeri. Kita lihat di gambarnya, ada skalanya 0 sampai dengan 10. Ini tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, nyeri yang tidak tertahan. Lihat ekspresinya. Ada pasien yang saya nyeri tapi senyum. Kira-kira yakin nih kalau nyerinya itu berat? Nah, dia kategorinya di sini. Nilainya cuma 2. Maka selalu saat kita melakukan pengkajian pada pasien terkait nyeri, apakah pasiennya datang, Bu saya nyeri kali perut saya ini, kenapa? Sedang aja, iya, Kak tahan lagi saya. Tadi malam nggak bisa tidur, tapi ekspresinya tidak mendukung. Maka skala nyeri ini kita pakai untuk menghitung atau menuliskan bahwa pasien itu benar mengeluh nyeri. Ekspresi tadi salah satunya untuk mendukung bahwa keluhannya benar nyeri atau tidak, ya. Jadi skala ini nyeri sedang, nyeri berat sudah terlihat ekspresinya. Nah, ini skala ini yang bisa kita pakai untuk mendeskripsikan bahwa benar nggak pasiennya nyeri atau tidak, ya. Ini boleh dipakai nih untuk menghitung atau menilai keluhan nyeri dari pasien tadi. Jadi setiap data subjektif harus didukung dengan data objektif. Salah satunya dari mana? Dari ekspresi wajah, ya. Oke.
pada dysmenorrhea. Ada terapi farmakologi, artinya menggunakan obat-obatan. Ada terapi non farmakologi, sekarang namanya apa? Komplementer. Sering kan dengan komplementer. Kalau terapi dengan obat, apa biasa yang kalian konsumsi kalau nyeri haid? Paracetamol. Terus apa lagi? Ibuprofen. Nah, itu yang paling generik yang bisa kita pakai untuk mencegah atau mengurangi gejala nyeri dari dysmenorrhea tadi. Tapi yang komplementer juga boleh. Jangan langsung minum obat, ya. Misalnya ini. Misalnya dengan distraksi, mengalihkan perhatian kita. Aduh, nyeri kali, bayangkanlah, aduh kayaknya ini sedang di mana gitu, sehingga nyeri tadi itu berkurang. Ya, kemudian relaksasi, relax, santai. Jangan fokus kepada aduh sakit kali perutnya, itu terus yang diingat. Sehingga semakinlah kita rasakan sakit tadi itu. Ya, atau kita membayangkan bad imaginary, membayangkan yang membuat hati kita senang. Aku berada di pantai, apa nih yang buat kita senang? Saya kalau paling senang tuh kalau udah di gunung, lihat gunung, kemudian dengar air sungai mengalir. Nah, kalau kalian apa? Dengar musik misalnya, ya. Terus apa lagi? Nonton misalnya, makan misalnya. Yang penting mengalihkan kepada sesuatu yang menyenangkan hati sehingga nyeri tadi berkurang. Ya. Kemudian mesek, biasa nih digosok, dikasih apakah di situ ya, yang hangat, minyak serai misalnya, digosok sehingga tadi itu hangat tadi itu juga mengurangi nyeri. Kompres panas juga mengurangi nyeri. Ya. Kemudian TENS, ada yang tahu TENS-nya apa? Ada yang tahu? TENS itu apa? Terapi listrik yang diberikan pada kulit, tapi dia pakai stiker. Stikernya itu ditempelkan, stiker itu mengeluarkan getaran listrik, tapi dia bisa mengurangi rasanya. Bukan listrik itu kita ada tuh alat apa tuh yang panjang tuh ya, bukan itu. Ya, jadi TENS ini adalah alat atau stiker yang dipakai, ditempelkan. Stiker itu mengeluarkan getaran seperti listrik yang tujuannya adalah mengurangi rasanya. Ya, kemudian hipnosis, ada yang nggak kenal? Hipnoterapi, ini tingkat tinggi. Butuh konsentrasi yang tinggi, nggak boleh rame-rame, harus sendiri dalam ruangan yang sepi, kita harus fokus. Yang kita dengar itu adalah yang menyenangkan hati kita. Terus ada yang membimbing, ada yang lepaskan semua lelah dari tubuh, pejamkan mata, ingat, nah harus ada bimbingan seperti itu supaya kita lebih fokus itu ke arah hipnosis, hipnoterapi. Ya. Kemudian akupuntur, ini sekarang sedang keren nih akupuntur. Ya, akupuntur itu juga merupakan salah satu teknik komplementer yang dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri. Apakah semua ini hanya bisa dipakai pada dysmenorrhea saja? Tidak, ya. Tapi ada misalnya pasien-pasien yang mengalami nyeri yang membutuhkan penanganan untuk mengurangi nyeri tersebut, boleh dipakai intervensi non farmakologis ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pressure. Ini pressure banyak ya caranya ya. Akupressure juga salah satu cara untuk mengurangi rasa nyeri. Pijat akupressure, bisa di tangan, bisa di kaki ya. Sudah, ada yang perlu kita diskusikan? Udah, materi udah selesai. Ada yang perlu ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa dari mahasiswa Didikan Perikanan. Isi pertanyaan Bu, mengenai apakah corona dapat bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Tadi kan ada perkenalkan Bu, nama saya Reza Ramadhani, mahasiswa dari Didikan Perikanan. Sini saya mau nanya Bu, tadi kan ada yang sekunder sama yang primer Bu. Iya. Jadi Bu, dari kedua itu gimana Bu? Cara kita itu membedakan, terus kalau itu terjadi gimana ya Bu? Cara kita mengatasinya? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah terapi hormonal? Ya, terapi hormonal itu bisa mengurangi rasa nyeri. Apakah
bagaimana cara kita membedakan dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder, ya. Tadi kan salah satu yang menyebabkan kita mengalami nyeri tadi itu berkaitan dengan proses menstruasi itu adalah hormon, ya kan? Dalam tubuh kita perempuan yang paling berperan itu hormon apa? Hormon estrogen dan progesteron. Maka kalau seandainya ada seseorang yang mengalami dysmenorrhea, tapi kan kita sudah telusuri dulu tadi itu terkait dengan pertanyaan Zahra, ya. Zahra tadi itu, ini yang dialami ini dysmenorrhea primer atau dysmenorrhea sekunder, ya kan? Dysmenorrhea primer tadi kan sudah kita ketahui bahwa ini biasanya dia hanya selama siklus ovulasi dan menstruasi. Nyerinya itu keluarnya atau terjadi pada saat 6-12 bulan setelah haid pertama. Biasanya kalau kita bayangkan ini terjadinya pada remaja atau sudah menikah, ya? Remaja, ya, remaja itu kan hormonnya sedang sangat baik. Kalau kita buat grafik usia 20 tahun itu menstruasi pertama tadi umur 9 tahun, ya. Itu artinya pada saat dia sudah menstruasi maka hormon di dalam tubuh itu sudah maksimal bekerja. Pada saat usia 20 tahun apalagi sudah baik, ya kan? Artinya hormonnya bisa naik, bisa meningkat, grafiknya naik. Kalau dia reproduksi maka lurus. Pada saat lansia turun dia hormonnya, ya. Kalau cerita dysmenorrhea primer maka ini terjadi pada remaja khususnya, sehingga kita bisa lihat bahwa hanya saat menstruasi saja dia nyeri. Setelah menstruasi selesai, ya kan? Itu membedakan, ya. Nah, nyerinya ini dan bisa bertahan sampai 2 hari, 48 sampai 72 jam nyeri tadi. Jadi yang perlu kita bedakan nyerinya itu pada usia berapa. Ini haid yang keberapa? Usianya berapa? Haidnya nih, Dek, kamu haid pertama umur berapa? Kan kita tanya, ya kan? Kita tanya tadi. Sehingga kita membedakan bahwa haidnya haid kesekian. Kapan muncul haidnya? Apakah pada saat sebelum haid udah sakit luar biasa? Selama haid sakit juga. Setelah haid nanti sakit juga. Nah, itu kan yang membedakan. Kalau dia primer maka dia hanya selama siklus menstruasi, ya. Nah, kalau sekunder gimana? Kalau sekunder ternyata haid tidak hanya selama menstruasi tapi sebelum dan sesudah, sepanjang sebelumnya mungkin seminggu atau 3 hari sebelum menstruasi sudah haid, sudah nyeri, ya, sudah nyeri. Kemudian selama menstruasi nyeri, setelah itu juga nyeri, luar biasa nyeri. Nah, ini yang membedakan. Kalau dia sudah berkeluarga, maka kita tanya, ini khususan pertanyaannya, apakah pada saat berhubungan seksual yang merasa nyeri atau terdapat darah menstruasi berlebihan? Kalau haid, Ibu, kalau haidnya gimana? Sebelum haid sakit nggak? Sesudah haid sakit nggak? Kalau remaja boleh nggak, Bu, kita tanya? Boleh saja, tapi apakah kalau harus kita tanya dengan pertanyaan khusus, sudah berkeluarga atau belum? Kan? Supaya ada pertanyaan khusus tadi itu. Nah, haidnya banyak atau tidak? Itu untuk membedakan apakah dia dysmenorrhea primer atau dysmenorrhea sekunder tadi itu. Bagaimana dengan terapi hormon? Kalau dia ada masalah, kita kan menggali tadi, ya. Dengan dysmenorrhea primer, dysmenorrhea sekunder tadi itu kita menggali tadi itu apakah apa yang dialaminya, ya. Apa yang dialaminya? Kalau dialaminya ternyata sekunder, maka kita bisa anjurkan dia terapi hormon untuk mengurangi masalah yang dialaminya. Apalagi berkaitan dengan keluhan infertilitas. Apa itu infertilitas? Pernah dengar nggak istilah infertilitas? Berkaitan dengan kemandulan, ya. Mungkin itu cara Haswa. Oke, ya.
Saya pada kesempatan ini mau minta tolong dulu sama Ananda semua untuk menyimpulkan materi yang sudah kita bicarakan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Diana silakan. Dulu aja nggak apa-apa. Izin Bu, saya kesimpulan yang bisa saya ambil dysmenorrhea adalah daripada masa haid, dan dysmenorrhea ada yang sekunder dan primer. Jadi pencegahan dysmenorrhea itu adalah dengan olahraga teratur, makan yang sehat, Ya. lalu mengonsumsi vitamin. Terapi pada dysmenorrhea adalah pemberian obat. Terapi komplementer adalah pengalihan, Apa lagi? lalu relaksasi dan massage. Oke. Ada lagi? Tolong satu lagi, siapa yang menyimpulkan? Ada? Udah? Oke ya. Jadi dysmenorrhea itu adalah nyeri haid, ya. Penyebabnya itu bisa beragam, ya. Kemudian yang paling penting tadi itu pencegahan. Pencegahan bisa dengan cara farmakologi dan bisa dengan non farmakologi. Ya, oke. Materi kita sampai di sini. Untuk pertemuan ke depan, tadi Ibu sudah janjikan nanti tolong si pennya. Siapa si pen Case Pro? Yang kemarin siapa si pen Case Pro? Jala ya? Oh, dia. Nanti disiapkan daftar pilih, ya. Disiapkan, nanti boleh ambil sama Ibu daftar pilih. Kemudian nanti bahan-bahannya juga sudah Ibu persiapkan. Nanti kita praktek tadi itu, occupationnya tadi untuk pemeriksaan nyeri di laboratorium, ya. Nah, mungkin materi kita sampai di sini. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, bisa bertemu minggu depan. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.